Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Tia Damayanti dari kelas Fisika Reguler B tahun 2021, Fakultas Pascasarjana Universitas Negeri Medan. Nah, pada kali ini saya ingin menjelaskan mengenai pembelajaran berbasis STEM. Nah, sebelum kita mengetahui pengertian STEM itu sendiri, ada baiknya kita mengetahui poin-poin yang membangun konsep STEM itu sendiri. Nah, pada kali ini ada 4 poin. Yang pertama adalah science, yang kedua ada teknologi, yang ketiga ada engineering, dan yang keempat adalah mathematics, di mana komponen inilah yang membangun konsep STEM itu sendiri. Yang pertama adalah sains. Sains adalah kajian tentang fenomena alam yang melibatkan observasi dan pengukuran, di mana bidang sains ini terdiri dari beberapa bidang seperti fisika, biologi, kimia, serta ilmu pengetahuan kebumian maupun antariksa. Yang kemudian sains ini digunakan sebagai wahana untuk menjelaskan secara objektif alam yang selalu berubah. Konsep yang kedua adalah teknologi, di mana pengertian teknologi adalah tentang inovasi-inovasi manusia yang digunakan untuk memodifikasi alam, di mana hal ini tentunya berdampak kepada yang pertama kebutuhan manusia dan keinginan manusia. Tentunya manusia menggunakan teknologi untuk memudahkan segala aktivitas manusia baik dalam pembelajaran itu sendiri. Oke, untuk konsep yang ketiga adalah engineering. Nah, engineering ini sendiri adalah pengetahuan dan keterampilan untuk memperoleh serta mengaplikasikan pengetahuan ilmiah, ekonomi, sosial, serta praktis, di mana konsep engineering ini digunakan untuk mendesain dan mengkonstruksi mesin, peralatan, sistem, material, maupun proses. Nah, untuk konsep yang keempat adalah mathematics, di mana matematika adalah ilmu tentang pola-pola dan hubungan-hubungan, serta menyediakan bahasa bagi teknologi, sains, maupun engineering. Nah, matematika ini sendiri sering kita temui dalam pembelajaran, baik dari mulai sekolah dasar, sekolah menengah pertama, maupun sekolah menengah atas, bahkan hingga perguruan tinggi. Oke, kita akan masuk kepada pengertian STEM itu sendiri. Jadi, berdasarkan konsep yang dibangun, didapati pengertian STEM adalah pembelajaran yang mengintegrasikan sains, teknologi, engineering, dan matematika dalam memecahkan masalah nyata yang secara teknis bertujuan untuk mencapai aspek kognitif, psikomotorik, dan afektif. Jadi, semua komponen ini membangun konsep STEM. Ada beberapa ahli yang ingin menyampaikan mengenai pengertian STEM itu sendiri. Yang pertama ada Riff di tahun 2013 yang menyatakan bahwa STEM merupakan pendekatan interdisiplin pada pembelajaran yang di dalamnya peserta didik menggunakan sains, teknologi, engineering, serta matematika dalam konteks nyata yang mengkoneksikan antara sekolah, dunia kerja, maupun dunia global. Tidak hanya itu, ada ahli lain yang menjelaskan mengenai pengertian STEM, seperti yang dijelaskan oleh Baibi pada tahun 2013, menjelaskan bahwasanya STEM merupakan pengembangan pendekatan pendidikan yang mengintegrasikan sains, teknologi, engineering, dan matematika dengan memfokuskan proses pendidikan itu sendiri dalam pembelajaran. Sedangkan menurut Han Capraro dan Capraro pada tahun 2015 menjelaskan bahwasannya dalam kelas STEM, peserta didik dituntut untuk memecahkan masalah di dunia nyata dan peserta didik terlibat aktif dalam ill-defined tasks yang menjadi well-defined outcome melalui kerjasama dalam kelompok.
Nah, ada beberapa tujuan pembelajaran STEM itu sendiri. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan fenomena alam, mendesain serta menarik kesimpulan. Yang kedua, mengembangkan pengetahuan, penyelidikan serta mendesain aspek yang digagas manusia. Yang ketiga, siswa mampu memahami lingkungan material, intelektual, dan kultural. Yang keempat, menjadikan peserta didik sebagai manusia yang konstruksif, peduli, serta reflektif dengan menggunakan gagasan sains, teknologi, engineering, maupun matematika. Ada beberapa aspek dalam pembelajaran STEM. Yang pertama, mengajukan pertanyaan dan mendefinisikan masalah. Yang kedua, menganalisis dan menafsirkan data. Yang ketiga, membangun eksplanasi dan merancang solusi. Yang keempat, terlibat dalam argumen. Yang kelima, merencanakan dan melakukan investigasi. Yang keenam, menggunakan dan mengembangkan model. Yang ketujuh, menggunakan matematika dan teknologi komputer. Yang kedelapan, memperoleh, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi. Kemudian penerapan pembelajaran STEM, di mana sebenarnya pembelajaran STEM ini berbasis ataupun berfokus kepada siswa, yaitu student center, yang menuntut keaktifan siswa, hands-on, dan kolaborasi peserta didik satu sama lain. Sehingga konsep ketiga ini mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis, kemampuan kreatif siswa, serta kemampuan inovasi dari peserta didik itu sendiri yang digunakan di dalam proses pembelajaran. Kemudian ada pengalaman belajar sains berbasis STEM. Yang pertama, content sains. Tentunya peserta didik dituntut untuk lebih memiliki ilmu alam yang lebih. Yang kedua, kemampuan inovasi dari peserta didik itu sendiri dalam pembelajaran. Yang ketiga, kemampuan pemecahan masalah peserta didik setiap kali ada masalah yang dihadapinya. Kemudian yang keempat, soft skills, antara lain komunikasi, kerjasama, dan kepemimpinan, di mana hal ini perlu dituntut dari peserta didik dalam proses pembelajaran yang berbasis STEM. Nah, kali ini ada video yang merupakan penerapan daripada hasil pembelajaran berbasis STEM pada fisika. Mari sama-sama kita tonton video berikut ini. Space Shuttle Atlantis on a mission to build, resupply, and to do research on the International Space Station. Houston now controlling. Atlantis begins its penultimate journey to shore up the International Space Station. Atlantis now in the proper alignment for its 8.5-minute ride to orbit, 4.5 million pounds of hardware and humans taking aim on the International Outpost. 30 seconds into the flight, Atlantis almost 2 miles in altitude, almost 6 miles downrange from the Kennedy Space Center already, traveling 500 miles an hour. The 3 liquid fuel main engines now throttling back to 72% of rated performance, going into the bucket, reducing the stress on the shuttle as it breaks through the... Baiklah, demikian sajian yang bisa saya sampaikan mengenai pembelajaran berbasis STEM. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada penonton, baik yang mendengarkan maupun membaca. Akhir kata, saya Tia Damayanti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.